Ya oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini ada request dari viewers ya untuk bahas saham properti yang ada sedikit kaitannya mungkin dengan Danantara ya, yaitu saham Sentul City Tbk dengan kode emiten BKSL. Oke, nah by the way disclaimer on dulu, ini bukan ajakan jual beli ya, ini hanya saya menyampaikan pandangan, pendapat, dan juga informasi yang saya tahu mengenai saham yang sedang dibahas. Oke. Ya, kita mulai dari teknik analisisnya dulu. Kalau dilihat sekarang ini BKSL posisinya uptrend ya. Posisinya memang uptrend, dimana dia sebelumnya sempat ada penurunan di sini, lalu tiba-tiba ada spike pada bulan November ya, dan menciptakan ATH baru, yaitu di angka 185, 180, 190-an ya lebih tepatnya. Nah ini kalau dilihat agak jauh ya, lihat weekly deh ya. Oh, dia sebelumnya pernah sih, cuman untuk tahun-tahun inilah ya, untuk tahun 2025 kemarin itu sempat mencapai ATH di 190, walaupun sebelumnya juga sebenarnya udah pernah dia mencapai itu. Nah, cuman posisinya turun lagi. Nah, oke. Nah, kalau dilihat di sini secara daily time frame dia uptrend, dia kemarin tuh sempat turun melewati EMA 21, 34 sama 55-nya ya. Cuman di sini terjadi akumulasi lagi di mana pergerakan sahamnya naik melewati EMA 21, 34 dan 55-nya. Menembus resistannya ya yang ada di sini nih, ada resisten. Nah, lalu dikonfirmasi ada retest ke area RBS-nya, resisten become support-nya di area 140-an. Lalu ditarik ke atas. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, kita bisa lihat secara menggunakan Fibonacci untuk menentukan mungkin area pantulan berikutnya gitu. Nah, kalau dilihat di sini ada yang menarik di area 61,8. Kenapa saya bilang gitu? Karena area 61,8 itu pun juga adalah area dari support sebelumnya. Area RBS sebelumnya ya, resisten become supportnya ya. Tadi kan ini resisten ya, cuman dia ditembus dengan volume. Nah, ini yang menarik. Dan dia menghasilkan kenaikan yang cukup signifikan waktu itu di angka 11,56%. Nah, untuk itu ini menarik untuk dipantau. Kira-kira pantulannya sampai mana? Kalau menurut analisa dari Fibonacci biasanya di 61,8 ini karena dia ada area resisten become support tadi ya. Itu. Nah, untuk potensial setupnya ini seperti apa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalkan memang dia jatuh ke area ini ya, area sekitar 150 sampai 149, sorry, ini area, ini saya benerin dulu, sorry, biar agak lebih tepat. Nah, ini ya, di area 149 sampai 151. Nah, ini bisa dilihat. Kira-kira kalau misalnya dia nyampe sini ada pergerakan yang positif atau enggak gitu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi aja di time frame yang lebih kecil, dimana nanti kita bisa melakukan entry mungkin di 150 gitu ya. Dan area stop lossnya di area 147 atau 146 ya. Ini agak ketat. Untuk kira-kira potensial kenaikan di area 170. Seperti itu. Jadi untuk risk rewardnya ini kalau misalkan dia bisa menyentuh ke area 150 ini menarik banget. Karena risk rewardnya 1/4, hampir 1/5 malah gitu. Jadi ini trade plan yang menarik. Sekarang kita bahas secara broker summary-nya mungkin. Secara broker summary-nya, nah ini saya mau bahas yang sebelumnya dulu ya, yang ada di tanggal 29 Oktober sampai tanggal 25 November 2025. Untuk kita lihat nih secara historikal gimana, siapa yang mengakumulasi gitu ya. Jadi kan dari tanggal 29 sampai 25 nih tiba-tiba ada kenaikan kan, berarti ada yang mengakumulasi harusnya. Nah, ini yang menarik juga. Oke, kita lihat dari 29 Oktober ya.
sampai 25 November 2025. Nah, kalau kita lihat yang mengakumulasi paling banyak itu top 3 itu ada di XL, FZ, YP. Nah, jumlah lotnya itu ada di atas 1 juta lot. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah hari berikutnya. Kalau kita lihat nih di tanggal 26-nya, nah AK langsung menyalip semuanya dari XL, FZ, YP. Nah, AK tuh memborong sebesar 1,9 juta lot dengan nilai transaksi mencapai 25 miliar. Nah, ini menarik ya, karena hal ini berlanjut gitu ya, sampai dengan dia mencapai apa istilahnya, puncaknya di tanggal 5 Desember. Yang tanggal 4 masih akumulasi. Nah, kita lihat tanggal 5 Desembernya. Nah, ini dia mulai distribusi. Ini gimana ngeliatnya? Kita langsung aja ke tanggal 5 Desember. Nah, AK sudah berada di posisi sebelah kanan. Kalau dilihat, AK sudah keluar sebesar 261.000 lot. Memang angkanya kecil, tapi kalau dilihat dari candlestick-nya, tanggal 5 Desember itu, nah menggambarkan pola seperti ini ya, shooting star ya. Nah, setelah kejadian di tanggal 5 itu, pergerakan saham BKSL langsung turun lagi. Nah, apa nih korelasinya nih sama akumulasi yang sekarang? Nah, kita lihat lagi. Untuk akumulasinya kita mulai dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 9 Januari ya. Kita lihat dari tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 9 Januari. Bisa dilihat XL, YP, XC mulai mengakumulasi kembali dengan jumlah lot sekitar 3,3 juta lot, 2,4 juta lot dan 1,1 ya ini XC ya. Di average 143. Nah, yang menarik adalah saat kenaikan yang terjadi pada tanggal 10 ya. Kalau nggak salah, tanggal 12 Januari itu di drive-nya sepertinya bukan oleh AK lagi. Tanggal 12 Januari. Jadi kalau dilihat ini yang mengakumulasi ya itu aja ya. Mungkin ada OD gitu, berpindah tempat jadi ngambil spotnya XC gitu. Tapi ya harganya itu bukan AK yang narik. Nah, AK mungkin ada tapi di bawah. Nah, terus kita maju lagi ke tanggal 13 tuh. AK malah lebih cenderung di posisi seller. Ada juga AZ ya yang mulai mengakumulasi nih. AZ, ZP gitu. Nah, ini kita lihat dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 13 Januari 2026, YP menjadi top akumulator dengan nilai sebesar 6,3 juta lot ya, dengan value di 100 miliar dan average di 153. Nah, menurut saya ini juga menarik ya, karena walaupun belum ada AK yang mengakumulasi dalam jumlah banyak, cuman nih YP ini banyak banget barangnya nih. Ada sekitar 6,3 juta lot di angka 103 miliar ya. Wow, ini banyak banget. Nah, kalau dari saya melihat ini, sepertinya YP ini isinya bukan retail biasa. YP ini mungkin smart money atau smart player yang mengakumulasi saham dari BKSL ini. Mungkin menggantikan perannya AK untuk menarik ke atas gitu. Jadinya ya masih menarik lah. Oke. Jadi kesimpulannya apa untuk saham BKSL? Untuk saham BKSL berarti secara TA masih uptrend ya. Terus secara trade kita bisa lihat dari EMA 21, 34 dan 55-nya ini masih di atas. Lalu ada potensi untuk retracement sementara, di mana kalau kita analisa menggunakan Fibo itu dia bisa berhenti di area RBS-nya, resistance become support, di area sekitar 150. Saran saya kalau misalkan memang dia sudah naik ke atas, teman-teman jangan dikejar. Karena apa? Karena nanti risk and reward-nya jadi nggak menarik lagi gitu. Terlalu besar nanti. Nanti kalau misalkan teman-teman mungkin kejar di atas sini, nah risk reward-nya tuh bisa jadi lebih kecil. Ini kan 0,92 ya, berarti sekitar 1:1 lah, bahkan kurang. Nah, kalau teman-teman ikut trading di sini, misalkan masuk di sini, apakah nanti dia bisa turun lagi? Nah, drawdown-nya kan gede juga ya. Kalau teman-teman masuknya gede, pasti kena mental sih.
Jadi kalau saran saya tunggu retracement minimal gitu ya, bisa ke angka 151 atau 150 itu udah bagus banget. 151 udah bagus banget sih gitu. Karena di sini pun ada area fair value gap di sini ya. Sebenarnya. Tuh ini gede banget area gapnya. Dimana area gap ini biasanya dikunjungin untuk nanti dia bisa lanjut kenaikannya ke atas gitu. Kalau misalnya pergerakannya positif. Dan secara broker summary tadi udah kelihatan ya, itu ada yang mengakumulasi yaitu broker YP. Tapi ya itu tadi untuk yang ngedrive ke atas ini kan kemarin AK ya. Nah, tapi di sini juga YP punya barang yang jumlahnya juga nggak sedikit gitu. Ada sekitar 6 juta lot gitu di average 153. Kalau misalkan dia bisa turun ke 150 berarti teman-teman bisa dapat average di bawah dari dia. Apakah teman-teman bisa dapat? Ya semoga aja ya kalau misalnya dikasih gitu. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe ya ke channel Raga Trade Story. Dan mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang sedang melakukan trading di bursa saham Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.